Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian, peserta mata kuliah Monitoring Evaluasi Kinerja Pemerintahan. Kali ini kita ada kuliah rekaman ya dengan tema patologi birokrasi yang merupakan salah satu penyakit dalam sebuah birokrasi yang nanti efeknya tentunya juga terkait dengan dalam tahapan monitoring kinerja pemerintahan. Baik, kita awali kuliah kali ini dengan konsep dasar ya dari patologi birokrasi. Kalau kita mendengar konsep patologi, pasti ingatan kita langsung mengarah ke kedokteran. Ya, di kedokteran konsep patologi itu mengkaji ya terkait dengan penyakit yang melekat pada organ manusia sehingga membuat organ manusia itu jadi tidak berfungsi. Nah, bagaimana dengan konteks di birokrasi? Di birokrasi, patologi itu bermakna terkait dengan munculnya. Kita mencoba untuk memahami ya munculnya berbagai penyakit yang melekat dalam birokrasi sehingga birokrasi itu mengalami disfungsi. Nah, saya kira ada analogi ya di kedokteran dan di konsep birokrasi. Nah, menurut Kayden, patologi birokrasi itu bisa menjelaskan ya berbagai bentuk penyakit birokrasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kok muncul berbagai penyakit birokrasi tadi? Nah, tentunya kalau kita bicara birokrasi tidak akan bisa lepas dari konsep Weber tentang birokrasi. Jadi pada awalnya birokrasi itu muncul, itu dirancang agar birokrasi itu dapat menjalankan fungsi dengan baik, efektif, dan efisien. Tetapi fenomena yang ada, yang muncul, itu justru kemudian birokrasi itu menimbulkan berbagai penyakit yang membuat birokrasi itu menjadi lamban, tidak responsif. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan ya menurut Kayden ya. Jadi struktur birokrasi Weber itu sebenarnya memiliki berbagai masalah internal ya yang pada tingkat tertentu itu berpotensi menyebabkan permasalahan. Nah, apa itu? Nah, setiap aspek dari struktur birokrasi itu selain memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi birokrasi, tapi juga memiliki potensi untuk menciptakan penyakit birokrasi. Nah, kapan dan bagaimana struktur birokrasi itu menciptakan penyakit birokrasi? Nah, itu bisa dijelaskan dengan kurva J, birokratisasi atau parabolic theory of bureaucracy. Di sini ada absis dan koordinat ya, koordinatnya kinerja, absisnya adalah birokratisasi. Ini maknanya ada parabola di sini ya. Ini maknanya adalah pada titik tertentu birokratisasi itu dijalankan, itu bisa meningkatkan kinerja. Tetapi itu akan sampai pada titik optimal tertentu. Jadi kalau sudah berlebihan, nanti efeknya birokrasi yang berlebihan itu akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja atau menurunnya kinerja. Itu menurut parabolik teori. Nah, penjelasannya seperti ini. Ini ada beberapa penjelasan terkait dengan prinsip birokrasi Weber ya, ada hierarki, formalisasi, spesialisasi, impersonalitas. Bagaimana sebelum titik break even tadi atau titik puncak tadi itu dalam misalnya ya, dalam aspek hierarki itu bisa memberi batas kewenangan yang bagus, bisa memfasilitasi pimpinan dalam mengawasi dan koordinasi dan mempermudah koordinasi. Ini sebelum titik optimal. Tapi ketika sudah berlebihan, hierarki ini akan menimbulkan ketergantungan pada atasan, membatasi diskresi bawahan. Jadi bawahan sangat tergantung pada bos, tidak bisa mengambil keputusan. Dan juga terjadi fragmentasi dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Ini saya kira penjelasan dari kurva J tadi. Nah, contohnya ini. Hierarki ya.
Hierarki berarti kan penjenjangan ya. Penjenjangan itu dalam satu aspek itu ada keuntungan ya, yaitu membantu pimpinan melakukan supervisi dan kontrol, membuat arus perintah dan informasi menjadi lebih jelas dan mempermudah koordinasi. Tetapi ketika sudah mencapai titik optimal, maka dia akan menyebabkan arus perintah informasi menjadi semakin panjang, sehingga informasi mengalami distorsi. Proses pengambilan keputusan juga menjadi semakin lamban dan fragmented, dan memperbesar ketergantungan bawahan kepada atasan. Itulah ya salah satu contoh dari patologi birokrasi Weber. Nah, kalau dilihat dalam konteks di Indonesia, maka sebenarnya patologi birokrasi itu menemukan aspek yang cocok, yang sangat mendukung, ya, yaitu budaya dan nilai. Jadi patologi birokrasi itu kan berawal dari struktur birokrasi Weber yang diterapkan, kemudian lingkungan sekitar, dan budaya. Nah, dalam konteks di Indonesia, budaya, nilai ini akan sangat mendukung patologi birokrasi itu. Apa itu? Yaitu patron client, ya, budaya patron client, budaya paternalistik. Nah, sehingga ketika ada patologi, maka kinerja birokrasi menjadi rendah. Nah, seperti ini contoh gambaran singkatnya ya. Jadi birokrasi paternalistik di Indonesia itu seperti ini. Mungkin bisa Anda lihat ya, itu menyebabkan rendahnya atau mungkin tidak optimalnya kinerja birokrasi. Nah, jadi struktur birokrasi yang hierarkis itu ya, dalam lingkungan masyarakat yang paternalistik, paternalistik ini berarti kan patron client ya. Bawahan itu sangat taat pada atasan. Maka pejabat yang di lingkungan bawah itu sangat tergantung pada atasan. Sehingga apa? Sehingga dia memperlakukan atasan secara berlebihan, asal bapak senang. Dan loyalitas pengabdian yang tinggi pada atasan. Dan inilah yang mendapat justifikasi patron client tadi. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya bisa Anda lihat di sini, ini rendahnya responsivitas pelayanan publik terkait dengan budaya patron client itu. Nah, ini. Jadi pengguna layanan itu kan mengeluh ya, dia bisa memberikan keluhan atau mungkin memberi masukan kepada petugas layanan. Tapi petugas layanan tidak punya kewenangan untuk merespon, diskresinya tidak ada. Karena semuanya tergantung pada pimpinan. Efeknya apa? Efeknya adalah dia selalu membuat laporan yang asal bapak senang. Ya, laporan yang semuanya serba baik, serba oke. Gitu ya. Kemudian ada tersumbat informasi terhadap realitas. Kamu semua ditutupi oleh pejabat yang di sini. Efeknya apa? Pimpinan itu menjadi tidak responsif terhadap layanan publik. Gitu. Nah, saya kira itu ya menjadi potret. Ya, ini sekilas potret tentang patologi birokrasi di Indonesia. Demikian, saya kira untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.